Halo teman-teman sahabat lokal Lestari Farm, kali ini kita berkesempatan untuk berkunjung ke salah satu founder lokal Lestari Farm. Mau tahu isi dalam rumahnya seperti apa? Oke, kita masuk ya. Let's go. Permisi. Hai. Halo, siapa nih? Kenalan dulu. Nama saya Boy. Oke. Salah satu dari founder lokal Lestari Farm. Hari ini kita mau lihat nih rumahnya gimana nih salah satu foundernya. Nah, gini teman-teman, kan kalau farm lokal Lestari Farm sendiri home base-nya emang di Subang karena lahannya di sana. Tapi tentunya di farm ikan maupun farm pertanian kan ada lab-nya. Nah, di sini tuh sebenarnya tempat usaha saya nih, teman-teman bisa lihat ini ada terapi. Nama terapinya rumah terapi cedera otot dan sendi, kegiatan harian saya. Kemudian ada juga mini brewery sama roastery kopi di dalam. Mantap banget ya. Kemudian ya seperti inilah berantakan tempatnya. Kita lihat. Nah, ini kebetulan kan hari ini kita kedatangan ya. Saya kedatangan founder yang lain nih, kan ada 4 nih di lokal Lestari Farm tuh. Ada saya, Ibu Lita, ibu saya ya. Yang ini nih yang paling mantap karena ini yang bertanggung jawab sama konten gitu ya, gitu, yang tim kreatif kontennya dan kameramen merangkap semuanya lah. Kerjaan sibuk di roastery ini karena depan roastery. Kerjaan sibuk di recording YouTube dan sosmed kita lain. Ini ada Chandra, Kang Chandra ya. Halo. Kang Chandra. Satu lagi Pak Simon yang bertanggung jawab di farm kita di Subang, stay di sana. Project baru kita yang baru kita di sana, dan dia ujung tombak dari farmnya gitu. Kalau kita di sini riset. Nah, ini karena roastery dan kliniknya juga masih ada sedikit ruang kosong di lantai atas. Dulu itu teman-teman di atas itu dipakai buat ternak diskus, ikan hias diskus. Sebelum akhirnya saya memutuskan untuk berhenti dari peternakan diskus, soalnya diskus butuh banyak waktu sama dedikasi ya. Dulu sibuk sama klinik sama yang lainnya, saya tinggalkan. Tapi ada satu hal nih, alat-alatnya belum dijual. Ada akuarium, prosesor air gitu ya, segala macam. Nah, kebetulan hari ini kesempatan yang bagus. Kita itu punya konsep labnya. Jadi, kita memanfaatkan apa yang ada di rumah ini buat fish farm. Pertama, kita pakai filter RO untuk air minum seperti ini. Wih, kreatif sekali. Nah, ini kan ada pelampung otomatis dia. Nah, RO ini kan yang kepake hanya mungkin 1/3 dari bahan baku air yang kepake buat minum. Sisanya itu limbahnya. Limbahnya itu 2/3 dari jumlah air produksi. Biasanya emang RO itu ada orang yang dibuang ke sungai, ada juga yang dikembalikan ke toran air. Saya nggak nyaranin itu karena TDS-nya jadi naik ya, filternya cepat mampet. Nah, kalau saya biasanya dipakai buat nyiram WC, tapi saya rasa bisa dijadikan sesuatu yang lebih menarik, lebih menguntungkan kalau dipakai buat ternak ikan. Nanti kita lihat ke atas gimana. Di situ ada proses bahwa air dari lantai 3 itu turun ke lantai 1 untuk air minum. Nah, limbahnya ke lantai 2 buat akuarium ikan gurame gitu. Kan jadi nggak ada yang terbuang. Ya? Iya, kemudian ikan gurame hasil buangan limbahnya pindah ke kolam lele. Nah, kolam lele sendiri itu kan ada amonia dan nitrit dari hasil sisa pelet, kotoran ikan. Betul. Itu kan racun teman-teman buat ikan. Itu dalam jangka panjang bisa bikin ikan mabok, mati, atau gimana, karena itu limbah sebenarnya. Nah, akan diserap dengan pohon kangkung di atas akuariumnya gitu. Terus jadi kita nggak ada sampah. Nanti sisanya dari mana air lele? Itu akan kita pakai pupuk buat tanaman daun Afrika. Daun Afrikanya sendiri di depan di taman nanti kita kasih lihat. Itu makanan buat gurame. Jadi semuanya balik sampah. Nah, kebetulan nih Kang Chandra saudara saya nih hari ini datang pas kita datang lelenya. Kalau gurame kemarin udah ditaruh. Nah, ini kita lihat nih. Ini pas banget nih. Tadi kurir nih. Sore saya belum unboxing karena tadi ada kegiatan terapi orang. Nah, ini kan lele. Baru datang banget ini. Nah, iya itu lele. Pas banget, guys. Air udah disiapin di atas tuh. Ini bentar. Ini pertama kalinya beli lele kan? Pertama kali. Wah. Jujur belum pernah pelihara lele. Ada pengalaman sama ikan hias, ikan coba deketin bentar. Nah, wah, asli guys, lele guys. Lele. Bukan cupang ya, bukan. Ini ikan lele ini. Nah, ini di depan lampu. Tuh, lele kan? Bener guys.
Nah, ini Real, nih. real. Nah, nanti kita ajarin juga teman-teman, bukan ajarin lah ya. Iya, Ajarin iya. siapa kayak saya udah jago nggak. Kita akan kasih tips gimana cara ikan ini. Teman-teman kan banyak yang ngeluh nih. Ikan baru dikirim kok mati. Begitu masuk kolam atau akuarium atau Iya, wadah banyak lain banget, lah iya, gitu banyak ya. banget keluhan. Mati tiba-tiba besok paginya udah tinggal 2 ekor 3. Iya. Kenapa? Karena teman-teman melewatkan satu proses ketika pindahan ikan namanya aklimasi. Aklimasi ini jadi jangan langsung lelenya dituang atau ikan apapun berlaku. Apalagi diskus sensitif banget teman-teman. Jadi ini harus disesuaikan sama kondisi airnya nih ya. Iya. Harus disesuaikan sama kondisi airnya. Iya. Di tempat teman-teman, kita tunjukin aja langsung ya sambil kita lihat lab. Langsung guys. Langsung aja ke atas. Mari kita lihat. Nah, ini gurame udah masuk nih. Hah? Udah ada penambahan 1 cm. Nah, Ada ini gurame? Ada gurame. Ini padahal dalam rumah ini. Karena nggak bau gurame itu beda sama. Oh ini tuh akuarium, bentar cerita dulu. Iya. Ini tuh akuarium bekas peternakan diskus. Betul. peternakan diskus. Betul. Nah, Oh, ini kan geologis. ada bekas-bekas itu tuh, bekas breeding diskus. Kita boleh naik ke atas teman-teman. Nah, ini ada tangga nih. Ada tangga ke atas, hati-hati. Chandra Oke, siap. ada ini ada apa? Nah, ini yang saya sebut tadi mesin RO. Sampahnya bisa buat ternak, buat pembesaran ikan. Mungkin ke depannya kalau ternak kita uji dulu bisa atau enggak. Nah, ini processing room saya. Air tuh semua diproses di gentong-gentong ini. Dulu tuh diskus tuh 1, 2, 3 filtrasi di sini. Ini ada bekas equipmentnya. Nah, ini mesin RO yang saya sebut. Oh. Ini tuh jadi gini sistemnya teman-teman. Ini kan air lewat ke step 1, step 2, step 3 masuk ke membran. Di membran itu air bersih keluar dari sini. Ini lari ke tempat minum yang di lantai 1. Tapi nggak semuanya. Ya, ada ampasnya namanya. Ampasnya di mana nih teman-teman, lihat ini nih. Nah, ini nih. Ya. Air minumnya kan larinya ke sini. Sorry ketukar tadi. Airnya yang bersih ke sini. Sorry ya. Ini lewat after filter. Ini air bersih. Maaf tadi ketukar, yang ini air kotor. Dan ini ngerakit sendiri yang nggak beli. Sebenarnya beli tapi ngerakit sih. Gitu. Ini casingnya beli, media filter beli. Yeah. Cuma ngerakit aja. Pompanya masang sendiri. Ini jadi air minum semuanya full dari sini teman-teman. Ini air minum di sini tuh nggak beli. Kenapa harus beli air? Padahal teman-teman bisa pakai filter RO dan sampahnya tentunya dipakai peternakan ikan gitu. Keperluan lain lah. Jangan sampai air ini dibuang ke sungai, teman-teman. Jadi pakai apa yang menurut teman-teman sebenarnya mungkin sampah tapi sebenarnya enggak bermanfaat. Nah, kita lihat ke Oh, bawah. impactnya besar berarti ya? Impactnya besar dan ini ngirit banget teman-teman dibanding beli galon. Sorry tempatnya agak sempit. Turunnya Iya, justru hati-hati. ini inspirasi, nggak ada alasan buat ternak apapun di Betul. lokasi yang sempit ya. Betul. Ini aja turun tangga susah aja masih bisa ini. Nah, ini kan selangnya nih, teman-teman. Ini selang ke yang ini buangannya. Ini selang bersih ke lantai 1 nih. Oh iya. Betul. Jadi bisa pasti teman-teman. Nah, ini tadi kebetulan baru tarik air kotor dari sini. Nah, ini tadi tariknya pakai selang gini aja, teman-teman. Pakai gravitasi nih. Gravitasi kan itu tinggi tuh. Ya. Kolam gurame. Bukan kolam ya, akuarium. Akuarium. Nah, sambil kita bawa lelenya, maaf. Oh, iya. Sorry. Ya. Nah, kita aklimasi langsung.